News mendadak bersama The Prams. Adik-adik ketemu kembali dengan The Prams. Kali ini akan menyampaikan sebuah materi fisika kelas 12 SMA. Di part 1 ini fokus kepada konsep adik ya. Mengingat bab ini memang sangat panjang, jadi kita bagi. Part 1 adalah khusus konsep, artinya apa? Definisi, kemudian rumus, teorema, juga tentu pengertian-pengertian yang ada dalam bab ini. Ini dalam bagian 1. Nah, nanti dalam part 2 ya, kita akan membahas sebaliknya. Jadi khusus pembahasan soal-soal, tentunya dari soal harian, soal penilaian akhir semester maupun soal-soal tanding seperti UTBK dan masuk perguruan tinggi yang lain gitu adik ya. Nah, sebelum ke soal di part 1, mari kita dalami konsepnya tentang listrik dinamis ya. Adik-adik, listrik dinamis ya, ini ada yang bilang arus searah atau arus DC, direct current ya, begitu. Kemudian yang dibahas di sini kita awali dengan kuat arus listrik, di mana ini ternyata kuat arus listrik ini termasuk besaran pokok. Masih ingat tadi ya, 7 besaran pokok, salah satunya kuat arus listrik. Simbolnya I, satuannya A ya. Kalau dimensi ya juga I begitu. Kemudian definisinya adalah merupakan aliran muatan listrik tiap satuan waktu ya. Di sini adik kita sudah kenal dua besaran ya. Yang pertama adalah muatan listrik, di mana nanti ini simbolnya adalah Q. Tiap satuan waktu adalah T gitu ya. Nah, dari definisi bahwa dia memakai tiap itu artinya per ya. Berarti I itu adalah Q per T gitu ya. Ini rumus dasar kuat arus listrik begitu. Lebih jauh adik-adik, Q di situ merupakan muatan total ya. Nah, ini bisa dipecah yaitu menjadi N kali E lalu dibagi dengan T. Ya, kalau dipecah akan menjadi seperti ini. Oke adik ya. Nah, dari rumus ini mari secara detail kita berikan penjelasan. Adik ya, kalau I-nya jelas kuat arus sudah, tadi ada Q ya. Ini menyatakan muatan listrik begitu ya. Muatan listrik satuannya adalah kolom ya. Bisa disingkat cukup hanya dengan C besar gitu ya. Lalu ada T, di situ adalah waktu gitu ya. Waktu tentu SI-nya dalam sekon. N kecil ini menyatakan banyaknya ya, adik harus tahu ini banyaknya muatan elementer ya. Jadi satu muatan ini terdiri dari banyak muatan elementer, itu N kecil. Sedangkan E di situ adalah besarnya ya. Besarnya muatan elementer gitu adik ya. Besarnya muatan elementer. Kalau banyaknya tentu ini buah ya. Kalau besarnya ada nilainya adik ya. Ini senilai dengan muatan elektron 1,6 10 pangkat min 19 kolom gitu ya. Oke. Jadi begitu. Adik-adik, I Q per T nggak boleh terbalik. Nah, adapun supaya tidak terbalik kita bacanya mendatar aja, yaitu kit. Kit artinya apa? Kit ya. Q-IT gitu ya. Hanya dengan kit kita nggak akan terbalik. Artinya kalau I ya Q per T, kalau T ya Q per I. Kalau Q sendiri tentu I kali T gitu ya. Trik cara mengingatnya begitu. Baiklah adik, kemudian yang B kita akan belajar hambatan sebuah konduktor ya. Nah, hambatan listrik itu simbolnya R ya. Kalau satuannya apa adik? Ingat ya, tentu saja satuannya itu dalam ohm. Dibaca apa ini? Ohm. Begitu ya. Dipengaruhi oleh apa saja ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi ini adik. Yang pertama adalah panjangnya. Jadi panjang dari konduktor itu, nanti simbolnya L. Yang kedua juga dipengaruhi oleh luas penampang, begitu deh ya. Luas penampang simbolnya A, area. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh yang namanya hambat jenis gitu ya. Simbolnya adalah
rho gitu. Dan yang keempat adik ya, ini juga mempengaruhi hambatan sebuah konduktor, yaitu tentang suhu ya. Kalau suhu, nanti perubahan suhunya kita nyatakan dalam delta T gitu. Nah, adik-adik, mengapa nomor 4 saya tulis berbeda dibanding nomor 1, 2, 3? Tentu saya punya maksud adik, bahwa faktor 1, 2, 3 terhadap hambatan ini sudah menjadi satu rumus. Cara mengingatnya mudah adik, yaitu hanya dengan Ra roll. Apa adik? Ra roll. Gitu maksudnya ya. R kali A sama dengan rho kali L. Begitu. Ini rumus umum ya. Dengan kita ingat Ra roll, maka bisa dihasilkan rumus-rumus yang lain. Misalnya R berarti apa adik? Tentu saja rho L per A gitu ya adik ya. Misalnya rho apa adik? Tentu saja R kali A dibagi dengan L gitu ya. Saya kira itu nggak masalah banget. Oke, baiklah. Kemudian faktor perubahan suhu terhadap hambatan sebuah konduktor, kali ini ada perumusan tersendiri, yaitu RT, hambatan pada suhu T ya. Itu sama dengan R0 kali 1 ditambah dengan alfa lalu kali delta T. Ya, jadi memang dalam pengaruh ini rumusnya terpisah dari faktor 1 sampai 3. Ini adalah hambatan pada suhu T, hambatan awal ya. Nah, ada alfa di sini. Kira-kira apa ini alfa ya? Ini yang dinamakan dengan koefisien suhu ya, tentu karena ini koefisien berarti nilainya berubah-ubah sesuai pada jenis benda ya. Jenis benda atau jenis konduktornya itu sendiri begitu ya. Sedang delta T adalah selisih suhu. Oke, begitu. Nah, selanjutnya adik-adik kita lanjutkan tentang rangkaian hambatan listrik. Jadi ini faktor yang mempengaruhi yang pertama, kemudian tentang rangkaian hambatan listrik itu bagaimana. Yang pertama, ada rangkaian seri. Jadi yang namanya seri itu ya seri begini ya dia. Misalnya ini. Ini ada R1, ada R2. Mengalir arus ya, I di sini tentu I1, di sini ada I2 begitu. Sedang yang paralel itu bercabang adik. Jadi dalam gambar seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ada R1, ada R2. Mengalir I1, mengalir I2 begitu adik ya. Oke, baiklah. Hal penting apa yang ada dalam rangkaian ini? Tentu ada beberapa ya. Masing-masing ada 3 bagian adik. 1, 2, 3. Sama ini juga 1, 2, 3 gitu. Adik-adik, ini sangat penting nanti dalam menganalisa rangkaian. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Untuk yang seri pertama, hambatan pengganti seri. Itu adik cukup tambahkan saja. Jadi R1 ditambah R2. Sedangkan kalau paralel adik pakai seper ya, seper RP 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya gitu ya. Oke adik-adik. Kemudian setelah itu pada rangkaian seri ini berlaku bahwa I-nya sama, kuat arusnya sama kalau seri. Artinya apa? I seri itu sama dengan I1 sama dengan I2 gitu ya adik ya. Nah kalau di paralel gimana? Tidak sama. Tidak sama itu artinya berbeda. I paralel ya tidak sama itu terus dijumlah deh, I1 ditambah I2. Jadi yang sama ya sama dengan, yang enggak sama dijumlah. Nah sementara tentang tegangan itu sebaliknya. Yang sama kalau paralel, ini tegangannya sama gitu ya. Nah sehingga V paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2. Nah bagaimana dengan V-nya seri? Tidak sama. Ingat tidak sama tadi diapakan? Dijumlah ya. Jadi V1 ditambah V2. Oke. Gampang ya Dek ya mengingatnya bahwa seri I-nya sama, paralel V-nya sama. Yang beda dijumlah. Udah itu aja ya. Sedangkan untuk R seri, R paralel sejak SMP kan sudah ada. Jadi ini berlaku ketika rangkaian itu seri, ini berlaku ketika rangkaian itu paralel. Oke? Iya, biasa deh ya, biasa aja.
Oke, selanjutnya adik. Nah, tadi kita sampaikan bahwa rangkaian itu ada seri, ada paralel, rangkaian dari hambatan listrik. Tetapi adik, ada sebuah bentuk ya, di mana seri dan paralel di bentuk ini nanti sangat tidak jelas, ya, sangat tidak jelas. Artinya apa? Kok bukan seri tapi ya bukan paralel. Nah, itu salah satunya adalah pada rangkaian jembatan Wheatstone. Bentuk-bentuk yang lain sebenarnya banyak ya, tetapi bahasan di SMA tentu saja dibatasi ya, Dik. Seperti apa toh bentuk jembatan Wheatstone itu? Ada 3 macam penggambaran tapi maknanya sama, Adik. Bisa yang pertama begini. Ya, ini bentuk yang paling umum dan paling banyak ditemui, itu nulisnya seperti ini, di mana ini adalah R1, R2, R3, sini R4. Ini salah satu bentuk ya. Atau adik-adik sering juga bentuknya enggak lancet gitu ya, tetapi seperti ini. Nah, ini kalau adik bayangkan 3 bentuk ini nanti maknanya akan sama ya. Nah, gini, sama toh? Sama. Coba ini R berapa? R1. Coba ini R berapa? R2. Yang sini R berapa, Dek? R4 ya, Dek ya. Sini R berapa? R3. Tentu ini kita namai R5 yang di tengah ya. Itu serupa dengan ini. Gitu, Adik ya. Nah, atau lagi, nah, semua bentuk agar adik kenal, sehingga dengan kenal nanti tidak merasa asing gitu loh, Dek ya. Atau yang ketiga itu seperti ini, Dek, bentuknya. Lihat baik-baik. Set, set gitu. Terus begini. Nah, gitu. Tampak sekilas seperti beda ya, Dek ya. Tapi sebenarnya itu sama. Adik-adik, ayo analoginya seperti apa? Tentu saja ini R berapa? 1. Yang di sini R berapa, Dek? Yang di sini adalah sorry, sebentar. Ini yang naik dulu ya, R1-nya di sini dong. Sini R berapa? R2, ini R3 dan ini ternyata adalah R4 ya. R5-nya mana? Ini yang di tengah. Ya. Sekarang adik-adik harus bisa membayangkan bahwa ini dan ini itu sama. Dengan analogi ya, nilai R-nya sudah saya berikan itu ya. Kalau belum bisa membayangkan, bayangkan sampai bisa gitu ya. Ternyata dalam fisika ada membayangkan juga. Ya ada dong ya. Adik-adik. Nah, ketika adik bertemu rangkaian jembatan Wheatstone, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Pahami semua. Yang pertama adalah jembatan Wheatstone yang seimbang. Ya, seimbang itu terjadi jika adik-adik perkaliannya sama. Jadi ini silang, perkalian silangnya sama. Artinya apa? R1 menyilang ya, kalikan dengan R3 sama dengan menyilang R2 dikalikan dengan R4 gitu ya. Nah, kalau perkalian silangnya sama, maka itu seimbang. Artinya kalau seimbang apa, Dek? Berarti tidak ada arus yang di tengah. Misalnya ini I gitu ya, maka arus yang di situ itu 0. Oleh karena arusnya 0, maka ya R5 itu bisa diabaikan. Diabaikan itu gimana? Meskipun ada, dianggap tidak ada. Akhirnya inilah kuncinya. Sehingga bentuk rangkaian itu ya tanpa R5 ya, kayaknya jadinya menjadi sederhana banget tadi, ya enggak? Coba ini R1, R2, R4, R3, betul? Ya ini tadi apa? R1, kemudian R2 di sini, R4 di sini, dan R3 di sini. Nah, bayangkan betapa mudahnya rangkaian ini, betul ya? Nah, kenapa mudah? Karena seri paralelnya sudah jelas, adik. R1 dan R2, seri paralel. Seri, R4, R3, seri. Jadi kita namai R seri 1, kita namai R seri 2, lalu seri 1 dan seri 2 langsung paralel. Selesai deh. Gitu ya. Jadi kalau seimbang, gampang, langkahnya pendek gitu.
Nah, kalau yang tidak seimbang bukan berarti sulit adik, tetap gampang gitu ya. Hanya memang ada prosedur yang adik-adik harus ikuti ya. Yaitu tidak seimbang itu tentu saja syaratnya tinggal dibalik. Kalau seimbang ininya sama, kalau tidak seimbang ya tentu tidak sama. R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4 gitu ya. Ini namanya tidak seimbang. Nah, ketika ini maka harus menggunakan yang namanya transformasi delta ke star ya, adik-adik. Ini bacanya delta, ini bacanya star. Delta itu ya segitiga, star itu ya Z. Kalau adik lihat ya, di sini ini kan ada yang bentuknya segitiga. Itu harus kita rubah ke bentuk huruf Z. Artinya gitu ya. Jadi gini caranya. Oke. Coba adik ya, untuk R dasarnya kita tulis dulu. R1, sini apa adik? R2, di sini apa? R3, di sini R4, dan ini adalah R5. Nah ini bentuk dasar dari jembatan Wheatstone. Selanjutnya, delta artinya segitiga ini, yaitu R1, R5, R4 adik ya. Ini akan kita rubah menjadi bentuk Z, huruf Z ya. Caranya gini. Dari tengah kita buat titik, lalu kita tarik ke masing-masing sudut, set gitu, melalui sebuah R. Nah, mudah sekali. Coba yang warna pink, betul huruf Z? Iya, sehingga delta nanti kita rubah menjadi Z. Kita namai, ini RA misalnya ya, terus yang di sini RB, gitu adik, yang di sini RC, ya, adik-adik. Jadi nanti R1, R5, R4-nya itu setelah itu habis. Sudah nggak kepake lagi. Sudah nggak kepake, diganti menjadi RA, RB, dan RC. Gitu deh. Ya. Tentu saja setelah R1, R5, R4 habis, maka rangkaian itu nanti akan menjadi jauh lebih sederhana. Coba aja kita lihat mulai sini ya. Set. Gitu adik ya. Ada apa? RA. Kemudian ke sini, nah perhatian, terus gini ya adik ya. Nah di sini berarti R ini ya adik ya, apa? RB ini udah nggak kepake, ada R2, begitu pula di sini, set, gitu adik ya. Nah begitu. Coba ini R apa ini? Setelah RA, tentu RC gitu ya. Terus dilanjutkan dengan R3. Nah begitu. Nah setelah seperti ini, bukankah ini sangat sederhana adik? Betul ya? Bahwa RB dan R2 seri apa paralel? Seri. RC dan R3 juga seri atas dan seri bawah di paralel, lalu terakhir di seri dengan RA, ketemu ya, gitu adik. Setelah delta menjadi star, ternyata seri paralelnya itu menjadi jelas ya. Itu tujuan dari transformasi itu seperti itu deh ya, perlu adik tahu. Nah sekarang masalahnya, tentu RA, RB, dan RC itu adalah sebuah nilai yang harus kita cari, betul ya? Jadi kita harus mencari siapa? RA, siapa? RB, juga RC, gitu adik ya. Nah gampang aja adik ya, sederhana. Ini sebuah pembagian, semuanya begitu. Yang di bawah adalah penjumlahan dari R yang hilang. Jadi siapa? Ada R1 ditambah R5 ditambah R4. Begitu adik ya, itu yang di bawah. Semuanya sama, berarti ini juga gitu. Oke, ditambah R4 gitu ya. Ini R1 ditambah R5 ditambah dengan R4. Nah sekarang yang di atas atau pembilangnya siapa? Pembilangnya itu ternyata hanya perkalian dari R yang mengapit. Coba adik lihat RA. RA ya, RA kan ini diapit oleh siapa? Ini dan ini. Berarti diapit R1 dan R4. Di sini R1 kali R4. Gitu aja selesai. Berarti kalau RB diapit oleh siapa, Dek? Tentu R1 dikali R5. Nah, pasti adik nggak sabar keburu nulis ini ya. Kalau yang RC diapit siapa? Yaitu R4 dikalikan R5 ya. Temukan nilai RA dengan rumus ini, RB dengan ini, RC dengan ini. Setelah itu RA, RB, RC ketemu, tinggal adik ke sana untuk melanjutkan menghitung gitu ya. Nah ingat ya, yang pembilang itu hanya siapa yang mengapit yang dicari. Itu saja prinsipnya ya.
Selalu ada prinsip ya untuk rumus yang kelihatannya panjang, sehingga dengan prinsip itu adik relatif akan ingatannya akan permanen, tidak gampang lupa gitu ya. Kalaupun lupa, ingat the prompts, maka ingat triksnya, kan begitu adik ya. Oke, adik kita lanjutkan berikutnya. Untuk subbab yang C ya, konsep di listrik dinamis atau arus listrik searah ya, itu kita akan belajar yang namanya hukum Ohm ya. Hukum Ohm sangat terkenal adik. Hukum Ohm ini menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar ya sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Kuat arus listrik kita tahu simbolnya apa? I ya. Kemudian di sini sebanding dengan beda potensial itu simbolnya apa, Dik? V. Inilah besar-besarannya ya. Kemudian dengan suhunya tidak berubah. Artinya ini berlaku jika suhunya tetap gitu ya. Artinya apa? Dengan mengabaikan perubahan suhu ya. Sehingga I dan V itu sebanding. Lihat di rumus ini. I sebanding dengan V. Artinya apa? Kalau I-nya dinaikkan, V-nya akan naik. I-nya diturunkan, V-nya akan turun. Tetapi bagaimana dengan R adik? Ini yang tidak kalah pentingnya. Coba dari rumus itu kalau R sama dengan apa? V per I gitu ya. Nah, dengan kata lain bisa dikatakan R V per I itu bernilai konstan. Memahami persamaan satu baris ini tidak main-main ya, masih banyak yang belum ngerti dan banyak yang tersesat serta salah meskipun bangga ya. Sehingga adik kamu harus ngerti. Maksudnya begini. Jadi penerapan dari R sama dengan V per I yaitu konstan itu jika dalam suatu rangkaian ya V-nya dinaikkan, maka V-nya dinaikkan tadi sudah saya katakan, I-nya bagaimana? I-nya naik ya, karena apa? Memang I dan V itu sebanding ya. I-nya naik, kemudian kira-kira R-nya bagaimana, Dik? R-nya ya, V dinaikkan, R-nya bagaimana? Ini masih banyak yang berpendapat R-nya akan naik, R-nya juga bertambah gitu, tetapi itu salah. Yang paling benar R-nya bagaimana? R-nya tetap. Nah ini saya kasih tanda khusus supaya adik-adik perhatian. Jadi perubahan V itu hanya merubah I, tidak mengubah R. Maka R V per I konstan. Kalau V per I-nya ditutup, coba kalimatnya itu tinggal apa? R konstan. Ya toh? Lah iya. Ya, kenapa harus tidak sadar dengan seperti itu ya? Ini sering menjadi soal adik yang mengecoh, yang menjebak gitu ya. Sebaliknya adik, jika V-nya diturunkan, maka I-nya bagaimana? Ya akan bertambah kecil ya. Sementara R-nya bagaimana, Dek? Pinter. Nah, adik-adik sudah pinter semua sekarang ya, bahwa R-nya tetap ya. Ini penjelasan detail mengenai hukum Ohm, ngerti ya adik-adik ya? Oke, baiklah. Nah, kita lanjutkan di benar kan? Memang ini konsepnya aja luas sekali dan banyak ya. Tetapi untuk bisa paham bagaimana mengerjakan soalnya, kuasai dulu konsepnya ya, dengan versi-versi dan triks dari the prompts gitu adik ya. Baik, sekarang D, kita akan belajar gaya gerak listrik. Ada yang menyebut gerak gaya listrik. Saya kira nggak perlu dipermasalahkan gitu ya. Adik-adik, di sini kita punya besaran bahwa ini jelas hambatan listrik. Ada GGL, di dalam elemen ini ada hambatan dalam. Kemudian ini mengalir arus, kita sebut I, begitu ya. Nah, kita kenalan dulu beberapa besarannya. Yang pertama, ya, di situ tertulis ada E. Ya, ini menyatakan apa? Gerak gaya listrik, ya, GGL. Definisinya apa tuh ini? Adik harus tahu dulu, dia adalah beda potensial sebelum, nah gitu ya, sebelum apa? Sebelum arus mengalir. Sebelum arus listrik mengalir itu punya beda potensial berapa? Berarti apa? GGL itu adanya ya di dalam sebuah elemen, mungkin baterai, mungkin akumulator gitu deh ya, dan belum dihubungkan dengan penghantar. Itu namanya GGL. Karena dia beda potensial, maka GGL itu satuannya volt, jadi ya. Oke, baiklah. Lalu di situ ada R besar, ada R kecil. Tentu dua-duanya ini adalah hambatan, ya, hambatan.
R besar ini untuk hambatan luar, R kecil ini untuk hambatan dalam. Luar itu artinya di luar sumber tegangan, ya. Dalam itu artinya di dalam sumber tegangan, gitu loh. Jadi di dalam sumber tegangan itu juga punya hambatan, ya. Tapi kalau satuan sama, ini ohm, ini juga ohm, gitu adik ya. I-nya kuat arus listrik, ya. Saya kira sudah jelas, gitu. Nah, selanjutnya adik-adik, dalam gaya gerak listrik ini, dia akan berlaku bahwa E itu sama dengan I, karena ini kan V ya, maka I kali R gitu. Tapi di sini R-nya R total. Siapa R total itu? R besar ditambah R kecil. Ini rumus umumnya. Ya, I R besar ditambah R kecil. Adik-adik, kalau R besarnya lebih dari 1 ya tentu bisa kita tambahkan R besarnya pun R besar total kalau lebih dari 1. Juga sangat dimungkinkan R kecilnya lebih dari 1 ya, berarti total kan gitu ya. Berlaku seperti itu. Tapi itu nanti dalam pengembangan aja ya. Kemudian rumus ini akan coba kita telusuri adik. Perhatian, kalau kurungnya dihilangkan berarti apa? IR besar ditambah IR kecil ini tetap E gitu adik ya. Oke deh. Nah adik perhatian baik-baik, ada IR, I kali R. Ini loh dek. Diam-diam rumus apa IR itu? Ternyata IR adalah rumus dari V. Jadi bisa ditulis E sama dengan V ditambah I R kecil. Gitu adik ya. Oke? Iya dong. Sehingga saya bisa tulis bahwa E pindah ke kiri dek kurangi V ini sama dengan apa? I R kecil. Gitu ya dek ya. Dan E min V. Ini volt, ini juga volt, tapi ini sebelum mengalir, V-nya sesudah mengalir. Ini yang dinamakan tegangan yang hilang, adik. Tegangan yang hilang. Hilang itu artinya berubah menjadi bentuk lain, gitu ya. Maka kita bisa rumuskannya jadi seperti ini. Tegangan hilang itu adalah GGL min V sama dengan IR kecil. Lah muncul V di sini apa? Ya, ini yang dinamakan dengan tegangan jepit, ya. Tegangan jepit rangkaian satuannya tetap volt. Definisinya apa? Ya dibalik aja, kalau GGL itu sebelum, kalau tegangan jepit sesudah, ya. Sesudah arus mengalir gitu adik ya. Nah sesekali di SMA ditanya tegangan yang hilang. Ini adik jangan kaget ya. Sehingga bisa E min V kalau memang ada ya. Kalau tidak bisa I kali R kecil gitu ya. Oke, ini tentang gaya gerak listrik. Oke, baiklah. Halaman 3 berlalu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita perjalanan panjang khusus untuk konsep ya. Adik-adik, yang kita pelajari ini adalah hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff. Ini ada hukum 1 dan ada hukum 2 ya. Adik-adik, hukum 1 itu seperti apa? Jadi begini. Jumlah kuat arus listrik berarti I, ya toh, yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ini kan titik cabang, ini juga, gitu ya. Hanya saja tentu ini I yang masuk, I in, ini I yang keluar, I out. Di dalam rangkaian bisa jadi terpecah ini menjadi 3, misalnya kita namai I1, I2 dan I3. Maka hukum Kirchhoff 1 itu jumlah I masuk sigma I in sama dengan jumlah arus keluar sigma I out, gitu adik ya. Yang kalau kita uraikan ya bisa jadi yaitu I in sama dengan ditambah aja ya. Arus itu kalau paralel kan ditambah I1 ditambah I2 ditambah I3 dan ini sama dengan arus yang keluar gitu ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Oke ya adik-adik ya. Oke, hukum Kirchhoff 1 sih gampang ya. Variasinya enggak terlalu. Nah, pada hukum Kirchhoff 2 ya adik, siap-siap ya. Ini soalnya kadang sampai bisa bikin klenger. Udah penyelesaiannya panjang sekali, habis itu sedikit enggak teliti semuanya salah. Ada juga yang sebenarnya teliti tetapi salah langkah,
pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang dicari. Itu bisa terjadi. Tetapi nanti semuanya The Proms punya triknya supaya teliti atau supaya tidak salah langkah. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Namun konsepnya dulu adik ya. Oke, baiklah adik. Hukum 2 Kirchhoff. Lihat sini semuanya. Jadi hukum 2 Kirchhoff ya, itu dalam sebuah rangkaian listrik ya, tentu saja yang tertutup, dia nanti akan berlaku bahwa sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Gitu adik. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Ini adalah hukum 2 Kirchhoff dalam rangkaian tertutup. Nah, apa itu? Tentu saja ini sesuatu yang nanti harus mengerti sangat dalam. Jadi begini, misalnya begini. Nah, saya punya ini ya, sebuah rangkaian dek, sembarang aja ya, sembarang. Set, ting ting ting. Nah, gitu. Ting ting ting. Nah, gitu ya. Set. Misalnya lagi ini. Nah, begitu. Oke. Ini sebuah rangkaian tertutup. Kita namai R1, E1, E2, R2, R3, E3, R4, E4. Asik ya, Dek ya, kayak orang bermain aja ya. Iya, belajar fisika ternyata bermain aja itu. Oke, jadi begini adik. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh ya untuk menerapkan rumus hukum Kirchhoff 2. Yang pertama ya, buatlah pemisalan ya, dimisalkan. Apa yang dimisalkan? Yaitu arah dari I, arah kuat arus. Ini langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua ya, buatlah pemisalan juga. Pemisalan arah dari loop. Apa loop? Loop adalah arah menelusuri rangkaian listrik. Itu saja. Itu kita misalkan sehingga bebas. Semua yang sifatnya pemisalan itu bebas ya. Jangan takut salah. Karena kalau salah nanti ada bisa disikapi berikutnya ya. Setelah itu adik, langkah yang ketiga ya, kita menggunakan rumus itu, tetapi harus mengikuti ketentuan tanda ya. Ketentuan tandanya harus benar gitu adik. Nah, tentang ketentuan tanda ya, itu berarti ada 4 kalimat, A, B, C, D gitu adik ya. Kenapa? Kan sigma E, GGL bisa plus, GGL bisa min ya. Juga ada I bisa plus, I bisa min. Jadi kapan GGL positif, kapan GGL negatif. Kapan kuat arus positif, kapan kuat arus negatif. Nah, kan begitu. Ya. Nah, prinsipnya atau kalimatnya kita sampaikan dulu. GGL itu positif jika dalam menelusuri rangkaian, maka loop itu bertemu kutub yang panjang dulu ya, kutub yang panjang lebih dulu, maka positif. Sebaliknya negatif berarti loop bertemu apa? Kutub yang lebih pendek dulu gitu ya. Oke. Nah, kapan I-nya positif? Ya, I-nya positif itu jika loopnya searah dengan I. Kapan I-nya negatif? Yaitu jika loopnya berlawanan dengan I. Begitu adik. Adik-adik, ketentuan tanda ini ternyata juga ada 2 versi. Ini salah satu versi. Versi yang lain apa? Justru dibalik. GGL min jika loop bertemu pendek dulu. GGL plus ya jika loop bertemu pendek dulu. Jadi kebalikannya toh. GGL min jika bertemu panjang dulu. Loh, kan kebalikan. Nah, kalau seperti itu ini harus konsisten adik. Arus plus
jika loop berlawanan I. Arus min jika loop searah dengan I, gitu loh. Sepanjang dua-duanya konsisten, maka tidak ada yang salah dan akan menghasilkan sesuatu yang sama benarnya, meski kadang ada perbedaan tanda, tapi maknanya tetap sama kalau dikembalikan kepada aturannya. Jadi sama sekali tidak masalah kalau ada referensi buku maupun guru yang menggunakan sebaliknya. Nah, gitu adik. Sebenarnya kalimatnya adalah ini, tetapi adik untuk mengingatnya cukup ini saja. Set, begitu ya, kita tampilkan. Lalu ini ada I, ini ada GGL. Oke ya. Setelah itu gini, ini misalnya loopnya. Nah, ini loopnya. Jadi loop itu adik ya. Nah, dalam gambar ini adik, dalam gambar ini maka GGL-nya positif ya, I-nya juga positif. Mengapa GGL positif? Loopnya bertemu panjang dulu, makanya positif. Mengapa I-nya positif? I-nya searah dengan loop ya. Jadi begini, terus tulis saja dan sebaliknya. Wow, enteng banget, sudah, dan sebaliknya gitu ya. Ini triksnya, triks mengingatnya. Kita buat satu gambar, satu kejadian, E plus I plus ya, gampang ya, gini aja. Lalu dan sebaliknya, kapan GGL min ya? Jika loopnya dari sini ya, ketemu pendek dulu maka min. Arus dan loopnya dari sini kan berlawanan, maka juga min, gitu ya. Itu harus diterapkan. Oke, baik adik, rumus hukum Kirchhoff 2 beserta langkah-langkahnya akan kita terapkan kepada permasalahan ini. Oke, semua buka mata ya, jangan sampai ketinggalan. Langkah pertama, pemisalan arah I. Baiklah, arah I kita misalkan, bebas ya, semau gue, tidak ada yang ngatur, misal kok. Salah gimana? Enggak apa-apa, tinggal dibalik. Kalau salah nanti hasilnya negatif, tapi besarnya tetap sama. Ya udah, tinggal balik aja arahnya. Gampang kan? Begitu adik. Langkah pertama sudah. Langkah yang kedua adik, pemisalan arah loop. Maka saya buat arah loop juga bebas, karena bebas ya sudah gini aja. Jadi loop kita adalah begini, searah jarum jam gitu ya. Lalu kita pakai rumus dengan mengikuti ketentuan tanda itu. Mari semuanya ya, rumusnya apa? Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 gitu adik. Kita mulai dari sini adik, coba kan gini ya, set, ketemu panjang apa pendek dulu ini? Panjang berarti positif ya, positif E1. Sigma E nya kita bereskan dulu semua, lanjut ya. Ketemu panjang apa pendek dulu? Pendek, oh berarti negatif, negatif E2. Lanjut dulu, ketemu panjang apa pendek? Pendek lagi, berarti min E3. Ini panjang apa pendek dulu? Pendek lagi, berarti min E4. Masya Allah, sigma E selesai gitu adik ya. Nah sekarang lihat arus, arah arus dan arah loop. Searah apa berlawanan? Ternyata searah dek, berarti ditambah I kali R, I nya kan sama semua ini kalau seri ya, kali semua hambatan. Ya udah urut aja dari sini dek, melalui R1 siapa lagi, lalu R2, terus R3, kemudian masih ada R4, sigma IR, selesai. Terus ini sama dengan 0 gitu ya adik-adik. Bayangkan adik, GGL dan hambatannya ada angkanya, angka, hambatan juga gitu. Maka kita akan ketemu I-nya ya, dan seterusnya tergantung mencari variabel yang belum ada nilainya. Tentu yang lain diketahui nilainya gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Lengkap bukan? Ya, pemahaman rumus, langkah-langkahnya, kemudian juga sebuah contoh. Oke, gitu cara memahami konsep adik ya. Baiklah adik-adik, tetap semangat ya, karena ini belum selesai. Nah, masih ada subbab berikutnya ya, yaitu tentang energi dan daya listrik. Gitu adik. Nah, adik-adik, energi dan daya listrik ini nggak kalah pentingnya ya. Jadi adik-adik harus sangat paham gitu. Kalau energi listrik itu simbolnya apa adik? SMP ada ya, W. Daya listrik simbolnya apa adik? Power, P gitu ya. Nah begini, untuk yang pertama
kita akan bahas tentang energi listrik. Tentu penurunan secara detail ada ya, ada ya, simbolnya W dari rumus Q V, Q muatan tadi kan I kali T lalu kali V, ITV, tapi lebih sering ditulis VIT. Itu adik ya, ini adalah rumus dasar dari energi listrik. Nah, nanti dengan rumus-rumus yang lain, V-nya IR jadi irit ya, dan seterusnya, maka akan muncul banyak rumus. Nah, yang saya berikan ke adik-adik di sini adalah cara mengingat itu. Dia adalah W energi listrik, kalau P itu daya ya, WPT ya, begitu adik. Terus bisa juga W itu apa? VIT gitu adik ya. Kemudian bisa juga apa adik? I kuadrat RT, lalu ada juga V kuadrat per R kali T ya. Itu tidak lain adalah V kali Q. Oke. Wow, banyak banget ya adik ya rumus energi listrik. Iya. Nah, cara mengingatnya gampang adik. Dengar ya, ini hanya ada di The Proms. Jadi begini, wanita penuh tato yang bodinya fit, tahu body fit adik ya, tapi hidupnya irit ya, itu dia akan disayangi oleh Vicky. Iya, gitu ya cara mengingat rumus energi listrik yang macam-macam itu ya. Nah, adik-adik, suatu soal yang menanyakan energi listrik dalam suatu rangkaian itu sudah tingkatan tertinggi. Kenapa? Karena dia harus mencari arus dulu, mungkin mencari V dulu. Mencari arus bisa jadi dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Gila, berarti harus pakai Kirchhoff 1, 2 ya. Gitu ya. Juga mungkin harus cari pakai hukum Ohm. Nah, baru setelah ketemu mencari energi. Maka tidak berlebihan jika energi listrik dalam suatu rangkaian itu ditanyakan ya, maka itu adalah tataran atau tingkat soal yang paling tinggi begitu ya. Oke, adik-adik. Yang kedua adalah daya listrik. Daya listrik, power ya adik ya. Daya listrik. Simbolnya P. Satuannya watt. Nah, ingat ya. Ini kayak kucing-kucingan adik. Yang P satuannya watt, yang W satuannya joule. Jadi P itu satuannya W, yang W satuannya J. Gitu. Jangan sampai keliru, jangan salah. Jadi watt itu satuan daya, bukan satuan energi. Adik-adik, daya listrik berarti ya dari sini aja tinggal W per T. Itu adik ya. Berarti semua rumus itu kita bagi T. Yang ini berarti T-nya hilang, maka VI. I kuadrat RT bagi T, maka I kuadrat kali R. V kuadrat per RT ya. V kuadrat T per R dibagi T, tinggal V kuadrat per R. Atau apa? Vicky per T. Gitu ya. Karena ini adalah dibagi T. Gitu ternyata ya, kesemuanya ini adalah rumus dari daya listrik ya. Berarti bisa VIP, VIP. Lu asik ya, VIP ya gitu. Itu cara-cara mengingat supaya nggak terbalik ya. Karena rumus memang banyak, tanpa cara mengingat maka lupa, terbalik itu adalah bawaan manusia. Tapi dengan cara, dengan trik dan tips yang benar ya, maka adik-adik akan lebih permanen ingatannya. Oke. Nah, adik-adik, kita sadar bahwa energi listrik ini energi yang paling mudah untuk disimpan dan diubah menjadi bentuk yang lain. Maka tidak kalah pentingnya, meskipun ini kadang sudah ditinjau dari materi usaha dan energi ya Dek ya, tidak ada salahnya di sini, tidak bisa dipisahkan tentang perubahan energi ya. Oke, perubahan energi nanti maka adik-adik harus mengingat yang namanya efisiensi, gitu adik. Efisiensi simbolnya eta ya, dia adalah energi yang keluar dibagi energi yang masuk. Boleh nggak dengan daya? Boleh. Daya yang keluar dibagi daya yang masuk ya. Ini kalau desimal, pengen persen gimana? Gampang, tinggal kalikan 100%, gitu loh Dek ya. Nah ini lah, mana yang keluar mana yang masuk ya, lihat aja permasalahannya Dek. Kalau misalnya di setrika listrik, berarti energi masuknya adalah energi listrik, keluarannya energi apa? Energi kalor, gitu loh Dek ya. Ngerti ya Dek ya? Jadi ini energi listrik masuknya, keluarnya kalor.
Kalau misalnya di sepeda motor masukannya berarti energi listrik, keluarannya energi kinetik. Dia kan bergerak ya Dek ya. Gitu. Jadi tinggal dilihat terapannya saja. Oke, baiklah Adik-adik. Nah, begini. Dengan selesainya energi dan daya listrik, ternyata masih belum selesai materi ini. Setelah F apa Adik? G. Nah, gitu. Biasanya Adik kebanyakan memberikan materi yang saya tuliskan G ini ya di tengah, artinya nggak di akhir, tapi the prom sengaja di akhir. Kenapa? Ini materi yang sangat penting, nggak boleh ditinggalkan ya, supaya adik ya betul-betul menyimaknya secara detail, nggak dilompat-lompat ya. Kecuali kalau sudah detail terus tinggal pengen memahami suatu yang belum ngerti, silahkan di skip boleh ya. Nah apa itu? Yaitu tentang bagaimana cara memperbesar batas ukur gitu ya. Ini sering loh Dek ya di UTBK, juga di tes-tes yang lain. Memperbesar batas ukur ya pada apa? Tentu alat ukur listrik gitu ya adik-adik. Nanti ada dua macam ya. Yang pertama misalnya alat ukur itu namanya adalah ampere meter ya, ampere meter. Bagaimana cara memperbesar batas ukurnya ya? Oke, gini adik-adik. Kalau pemasangan alat ukur ini dalam rangkaian listrik, maka AS Amerika Serikat gitu. Maksudnya apa? Ampere meter itu seri. Jadi memasang ampere meter itu dipasangnya secara seri ya. Itu di rangkaian listrik. Tetapi kalau untuk memperbesar batas ukur itu sebaliknya, maka dipasang secara paralel gitu adik ya, paralel dengan sebuah hambatan gitu ya, namanya RS, R sun begitu ya. Dan kalau paralel itu dibagi, RA dibagi dengan N-1 gitu adik ya. Dipasangnya R sun sebesar RA dibagi N-1. Loh kok ada N? Iya, apa itu N? Ya karena ini ampere meter ya, perbandingan IU dibagi dengan IM. Gini cara mencari N. Ada IU, ada IM. Apa itu IU? Ya, IU adalah kuat arus listrik. Ya, tentunya gitu. Karena I adalah kuat arus ya. Kuat arus listrik ya. Nah, ini kan menaikkan ya. Setelah dinaikkan ya, setelah dinaikkan. Begitu. Ya, sedangkan IM ya kuat arus maksimum, tetapi justru sebelum dinaikkan. Adik-adik, dari kalimat ini IU setelah dinaikkan, IM sebelum dinaikkan, maka indikatornya jelas sekali bahwa IU dengan IM itu besar mana gitu ya. Karena ini setelah dinaikkan tentu ya IU-nya lebih besar dari IM, iya kan? Makanya IU per IM itu lebih besar dari 1, dan nanti di sini dikurangi 1. Nah, jodoh kan? Itu adik harus tahu. Itu cara memperbesar yang namanya ampere meter, harus diparalel dengan sebuah R sun, gitu ya. Alat ukur yang kedua adik ya, yaitu voltmeter ya. Voltmeter mengukur tegangan listrik itu ya. Nah, tentu saja ini adalah sebaliknya, bukan di paralel tetapi di seri. Dengan hambatan apa? Namanya hambatan muka, RM. Ada yang RD, hambatan depan, itu enggak masalah. Kalau paralel dibagi dengan N-1, kalau ini adalah dikali dengan N-1. Siapa? Ya R dalam voltmeter itu. Gitu adik ya. Enteng banget ya. Enggak ada yang rumit gitu, enggak ya. N-nya serupa, menyesuaikan. Kalau ini mengukur V ya tentu VU dibagi VM ya. Definisinya menyesuaikan. Apa VU? Tentu V ya, beda potensial. Apa dek? Setelah dinaikkan. Jadi pengen menjadi berapa gitu loh dek ya. Sedangkan VM adalah V sebelum apa? Dinaikkan ya. Tentu saja berlaku VU lebih besar dari VM. Seret, set, ser. Nah gitu adik. Panjang dan lebar. Kita bicara konsep ya tentang
arus listrik searah, ya, listrik dinamik atau elektrodinamik, ya, elektrodinamika, ya. Adik-adik, semuanya saya sampaikan secara detail namun simple, ya, simple dan sangat mengandung banyak hal yang penting. Adapun bagaimana terapannya, maka di part 2 The Pram akan tampilkan soal-soal yang sangat bergengsi, mulai dari yang tingkatannya gampang, sedang maupun sulit, ya. Akan The Pram bahas secara mendetail, ya, sehingga konsep-konsep yang diberikan ini nanti jelas akan dipakai. Oh iya, ada satu request dari saya, adik, saya kasih tahu bahwa ketika hukum Kirchhoff 2 kemudian pakai loop ganda, itu pada umumnya harus terbentuk 3 persamaan. Dari 3 persamaan itu diselesaikan, bisa eliminasi atau substitusi. Jadi panjang dan rumit sekali. Tapi The Prams ada triknya, ya, yang bisa untuk mengurangi langkah itu. Di samping ngerti konsep supaya lebih cepat, adik, ya, pakai triknya, dan itu sudah ada dalam videonya The Prams, ya. Nanti linknya akan The Prams berikan di mana? Di kolom komentar pertama setelah video ini terupload, gitu ya. Jadi adik tetap setia dengan The Prams, maka secara otomatis adik akan menambah banyak ilmu, ya. Ilmu fisikanya akan semakin matang, begitu pula ilmu matematika. Oke, gitu adik, ya, tetap setia, ya. Siap, Genius Mendadak bersama The Prams.